Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Purhita, NPM 181201110103. Izin untuk membuat video terkait tugas UAS yang mana diharuskan untuk membuat kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya pelajari di kelas Ibu Marta. Sebelumnya akan saya mulai dari pertemuan pertama, yaitu tentang dasar-dasar perkuliahan, di mana tatap muka dilakukan oleh Ibu Marta bersama kami mahasiswa. Ibu Marta menjelaskan bagaimana dan apa yang kami pelajari pada kuliah perempuan, anak, dan keadilan gender, yaitu tentang apa saja yang kami pelajari. Tentu saja Ibu Marta menjelaskan tentang apa itu gender, bagaimana pandangan kami, bagaimana pandangan Ibu Marta, dan bagaimana lingkungan khususnya di daerah Lampung memandang gender dalam kehidupan sehari-hari, yang ternyata daerah Lampung itu masih sangat kental kultur atau budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap satu tingkat di atas perempuan. Pada pertemuan selanjutnya dibahas tentang hak-hak perempuan, di mana di Indonesia sendiri perempuan belum dapat mengambil atau menerima hak-hak yang sepatutnya ia dapatkan, berbanding terbalik dengan laki-laki yang dapat mengambil seluruh hak-hak yang memang dapat ia miliki. Perempuan terkesan mendapatkan berbagai diskriminasi karena dianggap sebagai makhluk yang lemah dan makhluk yang kurang memiliki andil dalam kehidupan. Padahal di zaman modern seperti sekarang, perempuan tidak ada bedanya dengan laki-laki. Mereka memiliki kemampuan berpikir yang baik, kemampuan bekerja yang baik. Bahkan banyak di antara mereka yang justru lebih hebat dibandingkan laki-laki. Perkuliahan selanjutnya mengenai konsep gender, dijelaskan lebih detail lagi mengenai apa itu gender, yang ternyata gender itu tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Gender adalah lebih bagaimana pandangan sosial masyarakat membedakan peran antara wanita dan laki-laki. Dan gender itu tentu saja berbeda-beda di setiap daerah dan negara. Untuk Indonesia sendiri, khususnya mayoritas wilayah, gender wanita dianggap sebagai seorang yang sepatutnya berada di rumah, mengurus anak, dan keperluan-keperluan yang hanya mencakup wilayah rumah tangga. Tidak seperti laki-laki yang dibebaskan untuk bekerja, berkarir, dan sebagainya. Justru wanita jika berkarir, masih banyak masyarakat yang menganggap adalah hal yang tabu karena dianggap seperti menyimpang dari kewajibannya untuk mengurus keluarga. Padahal berkarir juga merupakan hak dari seorang wanita. Meskipun di luar sana sudah banyak masyarakat dan komunitas-komunitas yang menganggap wanita sepatutnya sudah boleh berkarir. Tentu saja tidak menyimpang atau tidak meninggalkan kewajibannya atau kodratnya untuk menyusui, melahirkan, dan sebagainya, karena hal tersebut merupakan hal kodrati. Sedangkan untuk mengurus anak itu bukan hal kodrati. Hanya saja masyarakat Indonesia yang menganggap mengurus anak adalah kodrat wanita, padahal sepatutnya laki-laki juga turut andil atau ambil peran dalam untuk mengurus anak. Pada materi selanjutnya, gender dan peran politik perempuan, kembali lagi karena ini merupakan hukum tata negara, tentu saja yang dibahas lebih kepada bagaimana hukum Indonesia mengatur peran politik perempuan. Sebenarnya sudah diatur dalam berbagai undang-undang bahwa perempuan memiliki andil dalam politik. Tidak ada perbedaan yang jelas antara perempuan dan laki-laki. Sebenarnya perempuan dan laki-laki sama, memiliki hak yang sama, dan di mata politik pun sama. Bahkan karena banyak masyarakat yang masih menyepelekan perempuan, undang-undang pun menjamin wanita memiliki setidaknya 30% kuota dalam dunia politik. Dalam partai politik, wanita diberikan 30% kuota untuk menjadi pemimpin dalam setiap
pusat-pusat partai politik di daerah. Artinya kuota 30% tersebut adalah kuota minimum, boleh lebih, tapi tidak boleh kurang tentu saja. Selanjutnya adalah gender dan peran gender. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, gender bukanlah seks. Gender memiliki peran, dan peran itu tergantung bagaimana masyarakat menilainya. Jika penilaian masyarakat terhadap gender perempuan di Indonesia masih buruk, artinya yang harus dilakukan bukan melaksanakannya, tetapi kita harus merubah konsep atau pola pikir masyarakat, bagaimana mereka melihat gender, bagaimana mereka seharusnya tidak membedakan dengan baik dan buruknya suatu gender, tetapi perempuan dan laki-laki sebagai gender seharusnya memiliki tugas yang setara, kecuali hal-hal kodrati tentunya. Karena laki-laki tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui. Namun untuk hal-hal di luar itu seharusnya wanita dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya tentang anak dan kesehatan anak. Di Indonesia sendiri ternyata setelah dipelajari dalam pertemuan Google Meet, belum dapat mengimplementasikan bagaimana untuk menjaga kesehatan anak. Masih banyak masyarakat yang menganggap mengurus anak itu mudah atau tanggung jawab yang mudah dalam artian mereka terkesan menyepelekan, tidak memenuhi hal-hal yang sepatutnya didapatkan anak atau balita atau anak yang masih dalam kandungan. Sepatutnya mereka mendapatkan gizi, perlindungan, dan hal-hal lebih daripada sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok, namun hal tersebut dapat berpengaruh besar pada pertumbuhan anak ke depannya. Selanjutnya, 3 kali pertemuan dengan Ibu Yusnani yang membahas secara dalam mengenai feminisme. Ternyata feminisme itu sudah lahir sejak lama. Seingat saya, mulai sejak abad 18 di Inggris. Itu karena banyak wanita yang mendapatkan diskriminasi, khususnya dalam hal pekerjaan. Banyak pekerjaan yang mensyaratkan harus dilakukan oleh laki-laki, padahal perempuan dapat melaksanakan hal tersebut pula. Hanya karena perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan lebih dan memiliki banyak gangguan atau banyak rintangan dalam kehidupannya, misal seperti menstruasi, hamil, melahirkan. Akhirnya banyak perempuan yang tidak dapat mengambil berbagai pekerjaan. Pada akhirnya gerakan feminisme tetap digaungkan hingga sekarang, karena setelah 2 abad ternyata perjuangan wanita di Inggris belum mencapai hal-hal yang sepatutnya diraih. Dalam artian keadilan dalam gender perempuan dan laki-laki masih saja sampai saat ini belum dapat dicapai secara maksimal. Buktinya di masyarakat sekarang wanita belum dapat berperan maksimal dalam dunia politik, dunia ekonomi, dan berbagai hal lainnya. Artinya perjuangan dalam hal feminisme ini masih tetap digaungkan oleh para wanita. Bahkan laki-laki juga banyak yang saat ini sudah mulai memperjuangkan feminisme. Selanjutnya, materi terakhir mengenai Konvensi Hak Anak dan implementasi KHA di Indonesia. Konvensi Hak Anak Indonesia, Konvensi Hak Anak ternyata sudah diimplementasikan dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia. Hanya saja memang implementasinya belum dapat dilakukan secara maksimal. Dibuktikan dengan masih banyak anak terlantar, anak kurang gizi, anak yang belum mendapatkan pendidikan yang cukup. Karena waktu sudah hampir habis, mungkin materi yang ingin saya pelajari lebih dalam adalah mengenai feminisme, atau alternatifnya lebih dalam mempelajari tentang gender dan peran gender. Mungkin sekian dari saya karena terbatas waktu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.